Umar ya, perkembangan gimana walaupun WA ke staf saya minta pulang. Dan saya sudah beresin tuh istrinya di rumah yang kebutuhan susu dan sejenisnya sudah saya kirim. Karena bagi saya orang berbuat begini bisa jadi keadaan terpaksa. Harus sembuh, kalau udah sembuh terserah dia mau. Ngirim foto Pak? Enggak, Bang. Ah iya. Bu, naon tabrakan? Jatuh sendiri, jatuh sendiri. Mas belum di ini kakinya? Udah Pak, Udah di apa? udah di Diurut belum dikasih perban? Ini kayak gini belum? Belum. Oh udah. Oh, Ya udah. masih kayak gini kalau Istrinya dalam- sudah saya telepon, iya sudah saya kirimin untuk biaya hidupnya. Gitu. Yang penting mas sembuh dulu. Tadi nge WA pengen pulang. iya Kak, istri kan bingung di sini, bingungnya kita Apa? nggak ada yang ini, nggak ada yang ngurus di sini Pak. Kan ada warung kan sudah ada. Enggak, maksudnya kan Makanan dikasih udah. Makanan dikasih. bukan makanan, jadi Apa? kalau mau nyuci baju susah. Mau nyuci baju, ini nyari aja. Ayo namanya nyesehkeun teh. Ayah kayak kata iya. Ah, udah nanti ada yang nyuci baju, ada apalagi? Udah. Ya udah nanti ada yang ngurusin. Kalau saya sih tujuannya biar Mas sembuh. Iya. Cari orang kayak saya, ayo nemu nggak? Nah, ayo. Ya kan? Walaupun hari Sabtu kan sudah di gedung kembar ya katanya, di depan seberang gedung kembar. Nggak apa-apa, gitu loh. Nggak apa-apa. Niat awalnya apa ketemu saya, tapi kalau bagi saya, kalau orang sudah ketemu saya dalam keadaan susah, maka saya wajib hukumnya untuk menyelesaikan kesusahan. Gitu mas. Ya, sekarang mikirin apa lagi? Istrinya sudah saya kirim uang. Udah, kalau ini cuma Ya udah kumpulin aja ntar kalau baju kotor. baju sih cuman 2 pasang. 2 pasang. Ya udah nanti ada temen-temennya, ada banyak bajunya. Nanti kirimin sini kamu ya. Kirim baju kamu, kecuali celana dalammu nggak usah. Tapi kalau kamu ngirim celana dalam bagus karena kamu masih bujangan sampai sekarang. Kalau yang ini bajingan. Sudah mulai perasa ada perubahan nggak? Belum. Belum. Belum terasa, ya baru sehari. Baru sehari sih, Pak. Patahnya juga 7 bulan. Udah 7 bulan. Iya, patah 7 bulan kan nggak mungkin sembuhnya 2 jam. Iya. Ya kan? Nah ini ceritanya apa ini bisa patah begini? Nggak tahu ya, di ini sih Pak, di apa sih? Di Ya, di bak. bius. Nah dibius pakai apa? Cuman sistemnya lewatnya rokok anaknya tuh Pak. Nah terus? Tadinya pernah punya masalah nggak sama orang? Nggak punya kita Pak, nggak ada masalah kita. Kok masa orang tiba-tiba nggak ada masalah langsung? Beneran tadinya nggak ada masalah kita Pak, sama terus? teman tuh nggak ada masalah. Ah. Nah pas itu kita lagi di rumah dijemput, terus kita posisi kayak gini rame-rame lagi lihat-lihatan orang sama ini apa sih? Sama orang yang lagi mau nikahan temen tuh Pak. Nah pas jam 12, saya yang sama temen yang ngecek kita, iya Ben, kita mau pulang katanya tuh. Nah, Ntar tanggung jam 12 katanya tuh. Nih aja ngerokok aja dulu, ngerokok katanya. Saya ngerokok. emang rokok apa sih bisa langsung pingsan? Nggak tahu, kita nggak ada mereknya rokoknya Pak. Dan ini kan kalau patahnya dipecahin pakai batu, ininya harusnya luka mas. Ya lagi waktu pertama sih emang pendarahan sini Pak. Oh pelanggaran. Pertama sih sini pendarahan sini, cuma disuntik dari dokter, disedot gitu. Akhirnya kata penanya dokter, ini mah akhirnya apa sih kena pukulan semacam kayak batu kali kayaknya. Ini karena kalau semuanya benar kecelakaan, itu apa sih pasti banyak yang lecet-lecetnya. Ini lecet-lecetnya nggak ada. Nah terus anak juga apa sih waktu waktu kejadian ada yang barang yang hilang juga ada. Ini di Cirebon kejadiannya. Di wilayah Cirebon ya Pak, tapi Cirebonnya timur. Nah terus ceritanya nyampe ke Purwakarta ini ceritanya gimana? Jadi kita ke Purwakarta itu minta sumbangan Pak. Tapi kan mau nemuin saya kan awalnya. Ah nggak ada Pak, nggak ada niat nemuin Pak. Pas itu di depan gedung kembar loh di hari Sabtu. Yang di
Mana Pak? Depan gedung kembar. Staf saya cerita, Iya kan kita kan Mas tuh di lewat. depan kantor saya sejak hari Sabtu. Kita kan di situ kan udah Lagi 4 pula kalau hari. tujuannya mau nemuin saya juga nggak apa-apa, orang sudah ketemu. Iya mau udah 3 hari apa 4 hari kita Pak di situ Pak. Iya. Udah 4 hari apa 3 hari. Nah, pas kita ngobrol sama ini sama yang jualan itu apa sih? Nasi Padang tuh Pak, yang ada ini yang ada counter sama fotokopi itu Pak. Minta bantuan aja situ katanya tuh ke Pak Dedi, katanya insya Allah bisa dibantu katanya tuh Pak. Terus Nah awalnya kita nggak tahu Pak Dedi itu gimana ada saya itu Pak. katanya Saya tahu Pak. dari YouTube. Awalnya itu waktu di situ tuh Pak, ini yang namanya Pak Dedi ini tasnya itu katanya pakai putih-putih terus. Enggak, sekarang pakai hitam. Kata ibu-ibu itu akhirnya kita dikasih tahu. Nanti pertanyaannya kenapa harus berbohong, kecelakaan di Pamanukan, gimana nanti ceritanya? Iya emang kita salah Pak itu Pak. Awalnya kita nggak jujur. Awalnya kita nggak jujur, kalau kita jujur ya enggak. Makanya kan kemarin waktu kita apa sih di stasiun di situ emang tujuan kita mau pergi, takutnya kita kena ini lagi apa sih dimarahin tuh Pak. Nah waktu kita ditanyain sama Bapak dimarahin kan kita terus ikut nih dibawa ke gedung itu tuh Pak. Terus kita mau ini nggak tahu dikejar lagi. Ya iya, karena Mas sudah sama saya terus kabur. Terus kalau nanti di jalan ada apa-apa, saya tanggung jawab. Gitu. Kalau di sini tuh rata-rata sembuh Mas, nggak ada yang nggak sembuh di sini. Iya. Ini saya kenal tempat tukang pijit ini bukan sekarang, sejak saya mahasiswa semester 3. Wow, udah berarti tahunnya tahun 92 saya udah tahu ini. Iya kan makanya tukang urutnya juga kan Bisa sih ini Pak, bilang. lama juga bisa. Ya bukan, maksudnya tahu ini sudah tahun sejak 92. Jadi kenal tukang urut ini bukan baru, lama. Lain potong na anyar. Gitu. Kejarnya. Kenalnya sudah lama. Tukang urutnya kan bilang Apa? ntar aja kita lihat reaksinya aja sampai 2 minggu. Kalau 2 minggu nggak ada reaksinya ini ya benar berarti harus ke ini ke rumah sakit katanya. Soalnya kan kita waktu itu kan pernah kita di rongsen di Anugerah nih Pak. Di rongsen itu kata penjelasan dokter tulang kita kan posisi kayak gini Pak tulangnya Pak. Cuman udah ketutupan daging semua tulang itu. Udah lama. Udah lama, udah 7 bulan. Ketutupan daging semua. Atau Mas tadinya berkelahi kali ya? Enggak berkelahi Pak. Kita di Soalnya aneh ceritanya. di wallet aja kita gini Pak, saya di wallet yang kenal itu cuma Beben itu yang teman kita Pak. Nah, Yang lainnya kita baru kenal 1 hari, belum kenal semua kita Pak. ceritanya aneh. Ada dibius gitu kayak cerita di film. Iya makanya kan kita kan langsung keluarga kita kan bingung lah. Yang dibiusnya laki-laki lagi. Biasanya kan perempuan yang dibius, Mas. Laki-laki mah nggak pernah dibius. Ya nggak tahu sih Pak. Nggak tahu. Kalaupun mau hipnotis diambil barangnya, gitu loh. Biasanya. Tapi kalau dibius, terus kemudian habis dibius, kakinya jadi patah, jadi aneh. Ya soalnya kita kan waktu ngerokok itu kan 2 isepan nggak sih Tiun? 2 isepan tuh karena rokok rasanya nggak enak Pak. Itu di situ banyak orang ditawarin tuh kesini sini nggak Terus ada yang tujuannya apa? Kan orang kok tiba-tiba bius Mas, langsung mematahkan kakinya. Dasarnya latar belakangnya apa? Gitu loh. Iya makanya kita nggak tahu Pak. Aduh. Kan kita sering ketemu nih sama anak yang ngejemput kita. Nah nih, sekarang Pak. gini, yang pertama ngasih rokok siapa? temen kita yang ngasih rokok. Siapa namanya? Namanya Beben yang ngasih rokok itu. Yang ngasih kok rokok Pepen. Beben. Ya? Beben. Beben orang mana? Orang Ciledug Pak. Beben orang Ciledug. Iya. Desa Ciledug. Iya. Ciledug saya tahu loh. Cirebon itu, Iya. Kecamatan Walet. Iya kecamatannya Ciledug sama Pak. Ciledug, ya oke. Beben. Beben yang ngasih rokok. Iya. Berarti kalau Beben yang ngasih rokok, berarti Beben yang ngebius dong. Iya makanya kan kita waktu semenjak kita sadar udah dapat ini kan kita ceritanya mau pulang ke rumah ini nih. Bener nih, Bebennya masih ada sekarang. Ada. Di Waktu- mana? Waktu itu kepergok sama kita nanyain, Ben, ini terjadi apa sih kejadiannya? Kita gimana maksudnya? Kamu digebukin katanya tuh.
kita salahnya apa, kita digebukin Digebukinnya sama siapa? sama anak-anak apa sih celduk, tapi apa sih blok ini ubur-ubur tuh bang. Terus kalau Beben perannya apa? Dia kan yang awalnya jemput kita kan, terus mau nganterin kita pulang. Itu tadinya awalnya. Jadi Beben yang ngejemput. Iya. Ngejemput Mas Umar. Iya. Mas Umar waktu itu jemput lagi di mana? Di rumah kita pak. Di rumah mertua. Iya Di rumah mertua dijemput. Setelah dijemput Mas Umar dikasih rokok sama Beben. kasih rokok. Habis itu hilang ingatannya. Seingat-ingatnya kita, terus kita mau pulang, ayo pulang kata BBM. Pas kita pulang naik motor udah kita nggak Nggak sadar. Oh iya, maksudnya kan habis itu dikasih rokok, terus nggak sadar. Iya. Nggak sadar, diajak pulang sudah dalam posisi tidak sadar. Iya Pak. Sadar-sadar sudah di rumah sakit. Udah di rumah sakit. Bebennya masih ada. Ada pak BBM. Kenapa nggak lapor polisi? Saya waktu itu udah Lapor di mana? lapor di polisi di Pabuaran pak. Pabuaran mana? Pabuaran ini yang Cilduk. Cilduk. Iya, Di Polsek Pabuaran. di Polsek Pabuaran. Terus tindak lanjutnya belum ada kabar pak sampai sekarang. sampai sekarang. Pernah di BAP nggak? Belum pernah. Waktu lapor di BAP nggak? Enggak, nggak di PHP kita pak. Kita laporannya itu kita sama orang yang jaga di depan. Iya, artinya kan lapor itu kan jaga nih. Waktu jaga itu kan di BAP dulu. Enggak di PHP kita pak. Nah, cuman dilapor. Cuman Lapornya kapan kan udah nggak inget. Lapornya itu kita udah pas kejadian itu dapat udah 3 bulan apa 4 bulan itu kita Udah Pak. pulang dari rumah sakit. Udah lama udah pulang rumah sakit. Udah Pokoknya pulang dari semenjak rumah sakit, Mempar udah baru lapor iya di Polsek Pabuaran. Pabuaran, Cirebon. Ya kan laporannya atas nama Beben gitu. Maksudnya polisinya. laporannya atas nama Umar. Iya atas nama kita pak. Ini laporannya ada nggak? Kita nggak dapat itu pak. Cuman kita kan bilang kan kita sekalian mau bikin surat yang itu buat ke rumah sakit nih pak. Nah, Pak sebenarnya kita ini kejadian itu digebukin pak. Nah jadi kita kan apa sih yang di lurah-lurah kita kan bilangnya kita kan kecelakaan. nah. Jadi dari rumah sakitnya kita harus minta surat itu pak, kalau kecelakaan pak. Dirawat di rumah sakit mana? Tadi waktu kita majuin ke ini ke rumah sakit Perbes. Bukan, waktu pertama dirawat, setelah kejadian dirawat di rumah sakit mana? Di rumah sakit Walet pak. Walet. Iya rumah sakit Walet. Berapa minggu di situ? Di situ cuman 2 hari kita pak. 2 hari. Habis di rumah sakit Walet terus dirawat di mana? Udah di rumah kitanya Di gila rumah. sih Nggak pak. pernah ke rumah sakit lagi. Nggak pernah. Karena depresi, Iya. stres, kehilangan daya ingat. Iya karena kan katanya saya ini saraf kan kena Oh, ininya bocor bocor. kepalanya. Yang bayar rumah sakit siapa? Itu apa sih orang tua? Orang tua. Iya. Orang tua yang di Cirebon apa yang di Orang tua kandung yang di Brebes. Brebes? Iya. Ininya bocor, Bocor. kepalanya. Jadi waktu kejadian di tempat kejadian perkara itu, pertama kepalanya bocor, Bocor kan 2 bacokan. 2 bacokan. Iya. Kedua kakinya patah. Patah sama ini juga kan bacokan sama. Ini tangan bacok, coba lihat. Ini kan ini bekas ini. Oh, ini dibacok. Iya. Ya kan kejadiannya sekitar 7 bulan yang lalu 7 bulan yang lalu kan. di Desa Walet. Ya kan? Di Desa Walet. Di Desa Walet gitu. Desa Walet. Yang orang Ciledug Beben. Beben. Bebennya orang Ciledug. Pertamanya yang Beben yang ngejemput ke rumah. Yang jemput ke rumah itu. Ke rumah yang di Walet, di rumah mertua. Iya. Dijemput sama Beben. Habis oleh Beben dijemput diajak kemana? Ya itu yang di Walet. Yang Ya. lagi mau nikahan. Diajak ke tempat yang nikahan. Iya. Yang nikahannya siapa? Kalau yang kayak gini kan nggak kenal pak. Oh, itu berarti diajak ke tempat yang nikahan. Iya. Di tempat yang nikahan ini bareng Beben. Bareng Hadir makan. makan sama-sama. Habis makan ngobrol di mana? Kalau kita nggak ngobrol sama Beben, kita sama orang yang nggak kenal lagi main nggak kartu. kenal, main kartu di situ. Iya. Habis di situ main kartu terus Terus kita jam setengah 12-nya nyamperin. Malam? Iya. setengah 12 malam terus kemana? Ke si Beben lagi kita. Ke Beben lagi terus Posisi Beben kan lagi barang minum. minum minuman keras. Iya. Terus kita kan, Ben ayo Ben nganterin saya pulang gitu. Ya udah jam nado lah, soalnya sore habis hujan, takutnya itu kita banjir. Beben lagi minum. Iya. Terus Nah kata Beben, udah tanggung jam 12, ya udah kita ngargain karena kita nggak punya motor. nungguin Beben minum dulu. Iya. Mabuk nggak Siapanya? Bebennya? Mabok. Udah dalam posisi mabok setengah 12 malam terus gimana? Terus dia ngasih rokok. Ngasih rokok ke Mas Ngasih Umar. rokok saya. Beben ngasih rokok ke Mas Umar. Terus Iya. Mas Umar isap. Kita diisep. Rokoknya merek apa? Nggak ada mereknya rokoknya pak.
Lintingan. Lintingan nggak ada gabesan, tapi nggak ada mereknya itu pak. Lintingan biasa. Iya, cuman nggak ada merek. Ya artinya kan Polos. kayak berarti ganja. bukan ganja. Tahu bukan ganja dari mana? Bukan ganja itu mah. Ya tahu bukan ganja dari mana? Soalnya kan kita kan langsung pingsan pak itu pak. Kan ganja juga ngeplay. Enggak, kita nggak ngeplay, nggak apa kita pak. Yang kita ngisep Kan kalau yang belum biasa minum nyedot ganja bisa jadi langsung pingsan. ya nggak tahu kalau itu mah kita pak. Kan langsung ngantuk tidur. Soalnya kita habis Tapi pernah ngisep ganja nggak? nggak pernah kita pak. Kok tahu itu bukan ganja? Ya feelingnya kita kan itu bukan ganja pak. Bukan. Saya mah politisi yang bisa kayak penyidik. Nah, itu ngisep itu. Dua isepan langsung play. Langsung nggak enak, langsung ditawarin ke anak-anak yang pada Minum. Minum nggak? Enggak, kita nggak minum. Nah, tawarin pada minum, nggak minum. Terus Nah, pas itu rokok kita ditawarin nih ke orang-orang nih yang lagi pada duduk, lagi pada minuman keras nih pak. Nggak ada yang mau sama sekali. rokok itu nggak ada yang mau. Ya akhirnya Cuman kita kamu buang. aja yang nyedot rokoknya. Iya. Akhirnya kita dibuang rokok. Rokoknya buang, tapi terus Iya. pingsan. Belum, pas saya gitu, ayo Ben, pulang. Ya ayo cepet katanya. Oh, terus belum pingsan dibawa sama Beben pulang. Pas saya gitu kita naik motor mau keluarkan, kita udah nggak sadar. Oh, jadi waktu naik motor keluar gang nggak sadar. Iya. Kata orang ditemukannya di mana? Dia ketemukannya di wilayah Pabuaran, dekat pasar. Di Ciledug itu. Iya, taruhnya di tengah-tengah jalan Oh, kita. ditemukan di Ciledug itu dalam keadaan berlumuran darah. Iya, Sudah kena bacokan, iya, ya kan? Udah patah kakinya. iya. Berarti kan ngusutnya gampang. Ya Kan kan yang ngeboncengnya Beben. Polisi kan Iya. tinggal panggil Beben. padahal kita laporan sama polisi itu kita kuncinya itu pak kata saya itu kuncinya kita itu cuma Beben. Heeh. Karena kita tadinya diajaknya waktu kita mau pulang sama Beben katanya Nah. tuh. Apa sih kata polisi ya ntar kita ini katanya tuh. Tapi nggak ada kabar. Laporannya bulan apa? Ya lupa kita pak. Lupa. Lupa ya. Ya kan? Tapi kan ini dengan nanti muncul di tayangan YouTube, Iya. Polres masih lihat. Iya pak. Mas harus jujur loh. Ya jujur kita. Jangan beneran. bohong. Beneran kita jujur. Serius nih. Serius jujur. Silakan kalau mau nggak ini diusut tuntas? Pengen kita diusut tuntas. Pengen. Iya. Mau ikut saya nggak? Iya pak. Mau nurut nggak? Kalau nurut tunggu sampai sembuh. Iya pak. Karena kan nggak mungkin kita ngusut ini dalam posisi belum sembuh. Iya pak. Ya, saya pasti menanyakan masalah ini Iya. di Polsek Pabuaran laporannya, ya kan? Pelaporan atas nama Sama Umar pak. Umar bin Bin Karso. alamat Alamat Desa Kalibuntu pak. Desa Kalibuntu, Kecamatan Losari. Losari, Kabupaten Brebes. Brebes, ya kan? Yang dilaporkannya kasus tindak pidana penganiayaan Iya pak. yang mengakibatkan korban kepalanya bocor, kena jahitan, kakinya, pahanya patah. Ini patah nih. Iya. Tangannya Tangannya bacokan. luka, hatinya nggak luka kan? Enggak. Jadi semoga ini nanti ditindaklanjutin. Iya. Karena ini peristiwa kekerasan yang harus diusut. Waktu itu yang membonceng pulang dari tempat hajatan namanya Beben yang bawa. yang bawa Beben itu alamatnya di Alamat Ciledug, desanya Desa Maksudnya Damarguna. desanya Desa Damarguna, Iya. Kecamatan Ciledug. Kecamatan. Hubungan dengan Beben apa? Cuman sekejap temen pak. Kenal. Kenal. Kenalnya di mana? Udah lama kenalnya sudah. Udah lama. Udah 5 tahun 6 tahunan. 5 tahun. Hubungan dengan Beben sebagai teman. Temen gitu. Ada pernah hubungan dagang? Enggak ada. Urusan-urusan lain, rebutan pacar belum pernah. Belum pernah kita. Belum pernah. Iya. Jadi Beben yang menjemput ke rumah ngajak ke undangan, Iya pak. ngajak menghadiri acara Iya. di tempat undangan. Setelah datang di tempat undangan, ikut makan. Setelah makan, ikut pertemuan yang lagi minum-minum. Iya. Yang minumnya di dalamnya Beben, ya kan? Nah, kemudian Bebennya ngasih rokok, Ngasih rokok sama kita. terus puyeng. Habis puyeng pulang dibonceng sama Beben. Beben. Kemudian inget-inget sudah ada di rumah sakit. Iya. Yang membawa dari Pabuaran ke rumah sakit siapa? Itu yang posisi kita kata penjelasan istri nih pak. Heeh. Apa sih ketemu sama polisi di bawah.
Yang bawanya polisi. Polisi Polsek Pabuaran itu. Polsek Pabuaran yang membawa ke rumah sakit. Ke rumah sakit dua, pakai mobil polisi. Pakai mobil polisi. Ya, akhirnya istri saya langsung. Berarti kan nggak usah lapor lagi, kan polisi yang pertama menemukan di TKP. Nah, kita tanya sama istri waktu kita udah 4 bulan nih, kalau kita mau ke Polsek. Kita lagi waktu ke polisi, yang nanganin siapa namanya? Kata saya itu. Kata istri saya Pak Agus, tanya itu. Pak Agus, ya udah ntar kita bilang sama Pak Agus. Nah, kita pas ke rumah sakit, Pak Agus nggak tahu katanya Pak. Nggak tahu kejadian kita ini. Tapi istri saya bilangnya ya waktu kita di rumah sakit, yang nanganin Pak Agus. Yang antar ke rumah sakit Pak Agus. Pak Agus, polisi. Menurut istri. Iya. Pas kita ke Polsek, mau minta penjelasan, sekalian mau minta surat rujukan buat ke rumah sakit. Kata Pak Agusnya, dia nggak ngerasa nanganin kita. Pak Agus tuh ada polisi di Polsek. Ada di Polsek. Nah itu keterangan yang membawa Mas Umar dari tempat kejadian ke rumah sakit itu dari Polsek dari siapa? Dari Polsek maksudnya? Artinya gini loh, kan keterangannya Mas Umar dari tempat kejadian dibawa ke rumah sakit oleh petugas Polsek. Iya. Itu kata siapa? Istri yang bilang. Oh istrinya Iya. yang bilang. Soalnya kan istri kita kan dipanggil, ditelepon, kan di rumah sakitnya sama polisi nih. Polisi itu pertama nungguin dulu. Pas istri kita udah dateng, kata polisinya, udah kamu di sini, ke istri saya katanya tuh. Udah kamu nungguin sini, soalnya bapak lagi ada tugas lagi, nggak bisa nungguin. Katanya. Udah pulang. Oke. Jadi gini, saya bisa jadi besok atau lusa ke Polsek. Saya mau nanya, Iya Pak. kejadiannya bener nggak ada peristiwa ini? Iya Pak. Ya kan? Makanya saya pesen, jangan bohong nih. Iya Pak. Gitu loh. Kita mau nanya, saya ingin ini tuntas loh. Iya Pak. Peristiwa ini ingin tuntas. Jadi istri ditelepon Ditelepon. sama petugas Polsek. Petugas Polsek. Iya kan? Menurut istri, Iya. ya kan, bahwa suaminya berada di rumah sakit. Iya. Polisi tahu bahwa istrinya Emas adalah itu dan tahu nomor teleponnya dari mana? Itu kan apa sih, polisi itu kan punya nomornya, kita kan punya handphone nih Pak. Ya kan, cuman handphone kita nggak ada ininya. Kenapa sih kata sandi itu Pak? Apa sih kata sandinya tuh? Dicekin semua itu. Dicekin semua. Nah pas saya gitu, Teleponnya pakai telepon Mas. bukan. Nah, Posisi kan nomor kan beda. Ah. Kita kan nggak punya kuota, nggak punya pulsa ya. Pak. tapi dibukain handphonenya. Iya, Dicari. dicari. Mana yang bisa dihubungi? Iya, cuman kan istrinya kita tulisannya kan mama. Oh. Yang diambil itu, Oh, yang Pak. mama. Iya, akhirnya telepon, ini siapa, ini istrinya, ini. Keterangan itu dari siapa? Maksudnya Bahwa polisi membuka handphone kemudian dicari. ya itu Nama- ngobrol sama istri. Oh. Ngobrol sama istri. Oh, polisinya ngobrol sama istri, nama polisinya Pak Agus. Ya terus waktu itu juga pernah kata istri saya, waktu pertama emang pernah nyari dulu dia ke Gunung Sari. Nyari kuunya dulu nih. Ya kan, nyari kuunya dulu. Pas kayak gitu diambil kuunya, ya kan. Pas diambil kata kuunya, iya emang kita kenal sama ini katanya tuh, tapi bukan warganya. Bukan warganya, karena dia KTP-nya masih bawahnya Brebes katanya tuh. Ya, akhirnya pas saya itu yang ditelepon. Ya wis, ya berarti kan saya habis ini nanti ke Polsek Pabuaran. Iya Pak. Menanyakan, ngecek peristiwa ini kebenarannya. Makanya kan pesan dari sekarang, awas lo jangan bohong. Enggak Pak. Gitu loh. Karena ini saya jangan sampai ke sana peristiwanya karangan lagi. Enggak ya? Enggak Pak. Bener nih. Bener. Urusan dengan polisi loh. Iya Pak, bener. Oke. Ya sudah, saya habis ini nggak usah mikirin lagi nyuci ya. Nanti yang nyuci ada. Ini nggak usah pakai celana, pakai sarung. Pakai sarung kan nggak susah. Selimutnya dikasih Pak. Nah udah, nanti dikasih sarung. Nanti saya kirim sarung ke sini. Nanti habis ini saya pulang, nanti dia belanja. Nanti dikasih sarung, dikasih kaos. Jadi biar gampang kalau dikasih sarung. Gampang diurutnya dan nggak usah capek-capek buka ini. Ya, ke air gampang, tidur gampang. Nggak usah, nggak apa-apa, nggak pakai celana dalam juga nggak apa-apa. Yang penting sembuh, ya? Iya Pak. Gitu? Iya Pak. Mau kabur nggak? Nah, wes. Kalau mau kabur ya kaburlah. Nggak ya? Enggak Pak. Nggak, apalagi kan istrinya udah dikirimin sama saya. Udah aman kan? Aman Pak. Nah, ya wes. Nanti makan ada yang nyiapin kan? Iya. Nyuci nanti nggak ada yang nyuciin. Nanti tak kirimin sarung 3 biji, cukup 3 biji sarungnya. Cukup. Sama kaos. Kaos 5 biji cukup. 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 Ya wes. Istri nggak usah dikirim. Enggak usah Pak. Nggak usah. Maksudnya istri cadangan nggak usah. Nah, ini kita kalau apa sih ngecas paling numpang. Ya wes, ngecas handphone. Ya gampang kalau ngecas handphone. Yang penting jangan ngecas itu.
Sini nggak boleh. Makasih ya? Ya. Udah kan? Makasih ya. Dah, kamu nanti beli kaos buat dia. Siap. Sama beli sarung. Ya. Ya urusan Muci ya, hubungan misal. Ya. Mana? Bah. Tadi yo. Bah, tadi sudah bah. Ya, jangan ukulinya sah. Ya kan? Ya. Nah, ya jangan dahar. Cukup kan? Cukup. Oke? Rokok aja 2 bungkus, Pak. Oh, 2 bungkus hari. diberi rokok. Ya yang rokok. Kamu tahu udun atuh prihatin, udun segala. Ya beli rokok nah. Rokok sana. Iya. Oke, beres kan? Awas ulang-ulang dahar ya. Yo, tenang. Aman.